Mohon perhatian kepada hadirin yang mengikuti persidangan secara daring, dimohon untuk bersikap tertib, tenang, tidak berlalu lalang, tidak makan dan minum, serta tidak merokok. Kepada hadirin yang berada di ruang sidang, dimohon untuk tetap memakai masker. Terima kasih.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sesi siang ini untuk sidang pilkada adalah untuk nomor 107 dan 122, yaitu dari Kabupaten Asmat dan Kabupaten Bovendigul, dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan, pengesahan alat bukti, dan penetapan pihak terkait. Dipersilakan pemohon 107 untuk memperkenalkan diri. Siapa yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Yang hadir pada sidang hari ini, saya sendiri Habel Rumbiak, dan bersama rekan saya yang lain yang hadir juga secara daring, yaitu Ivan Robert Kairuban. Ya. Selanjutnya, perkara 132. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan yang hadir pada hari ini, kandidat calon Bupati Pak Martinus Wagi dan saya sendiri, Advokat Semiela Tunusa, didampingi oleh yang saat ini sedang mengikuti daring, Baharudin Farawawan. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Sekarang KPU selaku termohon untuk perkara 107 Kabupaten Asmat, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Hadir secara luring dalam ruang sidang, saya sendiri, Advokat Eugen Erlik Ari, didampingi dengan Prinsipal, Ketua KPU Kabupaten Asmat, Veronikus AC. Hadir pula secara daring rekan saya, Advokat Iwan Kurniawan Niode, dan Komisioner Divisi Hukum Rahmat Hidayat. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Kemudian KPU Bovendigul. Terima kasih Majelis. Dari Bovendigul, saya sendiri Advokat Frederica Kurain, hadir di sini didampingi oleh Komisioner KPU Provinsi Papua selaku KPU Bovendigul, Ibu Sandra Mambrasar, dan juga yang hadir secara daring ada Komisioner dari Bovendigul dan rekan advokat lainnya. Terima kasih. Ya, baik. Bawaslu Kabupaten Asmat, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Di sini hadir Yang Mulia. Yang pertama, Saudara Ludovitus Santos di belakang saya untuk perkara 107 Kabupaten Asmat, dan di sebelah kiri saya Emmanuel Alimap untuk perkara 132 Kabupaten Bovendigul. Saya sendiri Ronald Manoa, anggota Bawaslu Provinsi Papua. Terima kasih Yang Mulia. Ya, jadi sekaligus mendampingi dua kabupaten ini ya. Benar Yang Mulia. Baik. Selanjutnya, dipersilakan pemohon nomor 107 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Ya, ada sebelum dimulai, ada yang ingin disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Pak Ketua. Yang akan menyampaikan ada di sini atau di secara daring? Pak Rumbia. Yang Mulia. Pak Rumbia yang akan menyampaikan. Yang akan menyampaikan permohonan siapa? Pak Rumbia. Betul. Iya, saya mau klarifikasi terlebih dahulu Pak. Ini permohonan awal disampaikan kapan, Pak? Permohonan awal disampaikan
sesuai dengan tanda terima dari Mahkamah Konstitusi disampaikan pada tanggal, sebentar Yang Mulia, pada tanggal hari Senin tanggal 21 Desember. 21 Desember ya? Hari Senin, iya. Ya, Senin. Jam berapa itu, Pak? Jam 19.38. Ya, perbaikan permohonan? Perbaikan permohonan disampaikan pada tanggal 28 Desember. 28 Desember. Iya, karena pada hari 25-26 itu libur Yang Mulia. Ya. Yang mau dibacakan yang mana nih, Pak? Yang perbaikan. Perbedaannya ada nggak dengan yang awal? Di tangan kami memang ada perbaikan, Yang Mulia. Iya. Karena ini kan Anda menyampaikan 28 Desember untuk perbaikan ya. Sementara permohonan awal 21 Desember. Benar. Ya, Anda sudah memahami tenggat waktu antara permohonan awal dengan perbaikan loh. Betul Yang Mulia. Iya. Nanti silakan yang menyikapi adalah KPU, silakan Anda mau baca yang mana? Kami akan bacakan yang sesuai dengan perbaikan. Ya, silakan saja. Silakan Pak Rambia. Ya. Terima kasih Yang Mulia untuk kesempatan kepada kami pemohon dalam perkara 107 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Untuk dan atas nama Pak Julianus Aituru dan Bonifasius Jakfu selaku pemohon dalam perkara ini, berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Yang Mulia dan juga kedudukan hukum atau legal standing serta tenggang waktu pengajuan permohonan, mohon dianggap dibacakan atau disampaikan. Ya. Kami akan langsung kepada pokok permohonan bahwa pelaksanaan Pilkada Kabupaten Asmat memang benar telah terlaksana dengan pada tanggal yang telah ditentukan dan telah menghasilkan perolehan suara masing-masing pasangan nomor urut 1 Elisa Kambu dan Thomas EP Savanpo dengan 43.817 suara dan pasangan nomor urut 2 atau pemohon dengan suara 36.132 suara. Yang Mulia, memang benar ada selisih suara antara pemohon dengan pihak pemenang, yaitu sebanyak 7.685.000 suara yang berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon pada tanggal 17 Desember 2020. Akan tetapi perolehan suara dari pihak yang terpilih atau yang mendapatkan suara terbanyak dan dibandingkan dengan pemohon memang ada perbedaan suara atau ada selisih suara. Akan tetapi menurut pemohon itu diraih dengan cara-cara atau tindakan-tindakan atau adanya pelanggaran-pelanggaran tertentu yang juga melibatkan penyelenggara atau termohon. Pertama, berkenaan dengan rekapitulasi perolehan suara. Bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh pemohon pada tanggal 17 Desember 2020 terdapat selisih suara antara pemohon dan termohon adalah 7.685 suara. Akan tetapi dalam rekapitulasi yang dilakukan secara internal oleh pemohon, ternyata perbedaan suara antara pemohon dan termohon dengan pihak terpilih adalah 6.396 suara. Kuat diduga oleh pemohon bahwa selisih suara yang besar tadi sengaja dilakukan oleh termohon dengan maksud agar adanya selisih split suara antara pemohon dan pihak pemenang itu melampaui 2,5% selisih suara dengan maksud agar supaya akan mempersulit pemohon untuk mengajukan perkara ini dalam ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sekalipun demikian, bahwa menurut perhitungan pemohon tadi bahwa ternyata bukan 7.685 suara, tetapi menurut pemohon adanya selisih suara adalah 6.396 suara. Dan di lain pihak ternyata Yang Mulia bahwa ternyata dalam dokumen-dokumen pembuktian yang akan kami ajukan terdapat juga selisih atau terdapat juga penambahan DPT, di mana termohon menetapkan DPT sebanyak 88.333 suara DPT daftar pemilih tetap, tapi kenyataannya daftar pemilih
tersebut terdapat penggelembungan suara karena meliputi adanya DPT ganda, ada nama yang ganda dalam DPT tersebut, kemudian ada yang telah pindah alamat, bahkan ada yang meninggal dunia, dan ada yang di bawah umur. Jadi dalam dokumen-dokumen yang akan kami ajukan sebagai bukti ternyata ada 28.000 selisih suara, 8.000 pemilih ganda yang seharusnya tidak tercantum dalam DPT sebanyak 88.000 suara tersebut. Sesungguhnya DPT yang benar adalah sekitar 68.000 pemilih yang harusnya terdaftar dalam DPT itu. Tapi itulah yang terjadi, Yang Mulia. Itulah yang terjadi. DPT ini berkorelasi erat pula dengan adanya perolehan suara atau total perolehan suara antara pemohon dengan pemenang, yaitu sebanyak 79.929 suara tersebut. Yang kedua, terdapat pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Asmat. Sebagaimana telah kami paparkan dalam halaman 6 sampai dengan halaman 6 sampai dengan halaman 12, itu ada 2 pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 20 kampung di seluruh distrik di Kabupaten Asmat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut kami kategorikan dalam 4 hal. Adanya pengancaman dan pengusiran terhadap para pemilih maupun terhadap saksi dari pemohon. Adanya pemungutan suara yang dilakukan oleh penyelenggara. Adanya pemungutan suara yang hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu yang mengatasnamakan masyarakat dan melakukan pencoblosan suara untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 1. Nah, itulah yang terjadi di sekitar 20 kampung yang telah kami paparkan atau sebutkan satu persatu dalam daftar tabel yang kami sampaikan pada permohonan kami pada halaman 6 sampai dengan halaman 12 yang rinciannya telah kami sampaikan secara tertulis. Selain itu, ada pula pelanggaran yang dilakukan yang sangat mempengaruhi perolehan suara, yaitu pada halaman 12 adanya penyerahan sejumlah uang oleh calon wakil bupati yang juga saat itu adalah petahana, yaitu pada tanggal 7 Desember 2020 di Balai Kampung Bu, Distrik Sawarma, Kabupaten Asmat. Kemudian ada juga penyerahan uang sebanyak 20 juta pada tanggal 8 Desember 2020 di Kampung Awak, Distrik Siret, Kabupaten Asmat. Nah, kesemua pelanggaran yang telah kami sebutkan di atas, baik yang dalam tabel sebanyak pelanggaran sebanyak yang terjadi di 20 kampung di seluruh distrik di Kabupaten Asmat, dan juga pelanggaran berupa penyerahan uang pada tanggal 7 Desember dan 8 Desember 2020 tersebut telah secara signifikan mempengaruhi atau berdampak pada perolehan suara yang diperoleh oleh pemohon maupun yang diperoleh oleh pihak pemenang. Nah, inilah yang menyebabkan menurut pemohon mengalami selisih suara atau mengalami kekalahan dalam pencoblosan yang dilakukan pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Asmat. Nah, menurut pemohon, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik penyelenggara maupun oleh pemenang pasangan calon nomor urut 1 itu satu sisi bagi pemenang itu telah melanggar ketentuan pada pasal 71 ayat 3 nomor 1 dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang dan seterusnya berkenaan dengan penyelenggaraan pilkada. Oleh karena itu, berdasarkan pada beberapa hal yang telah kami sampaikan itu, dalam petitum kami mohon agar Yang Mulia dapat mengabulkan permohonan dari pemohon ini untuk seluruhnya, membatalkan keputusan pemilihan umum Kabupaten Asmat nomor 62 dan seterusnya bertanggal 17 Desember 2020. Kemudian menyatakan pasangan calon nomor urut 1, Lisa Kambu dan Thomas Epe Savanpo harus dinyatakan gugur demi hukum atau didiskualifikasi karena telah melanggar ketentuan pada pasal 71 ayat 3 dan 4 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Atau setidak-tidaknya Yang Mulia, mohon dilakukan pemungutan suara ulang di 20 kampung di 13 distrik sebagaimana telah kami sampaikan dalam permohonan tadi, dan kemudian memerintahkan termohon untuk
melaksanakan putusan ini. Yang mulia, apabila yang mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan pokok permohonan kami yang telah kami sampaikan. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Ada konfirmasi atau catatan dari yang mulia? Silakan Prof. Ini. Pak Rumbia. Ya, yang mulia. Terkait dengan kuasa hukum ya Pak ya. Ini kuasa hukum yang dipakai yang mana nih Pak? Ada dua kami, yaitu saya sendiri dan rekan Ivan Robert Khairupan. Yang tanggal berapa itu Pak? Tanggal 21 Desember ya? Sebentar yang mulia, maaf. Kuasa yang barunya tanggal berapa Pak? Beda yang mulia, yang namanya beda. Jadi tambahan. Iya. Kuasa memang ada tambahan kuasa, maaf yang mulia. Ada kuasa tambahan tanggal 21 Desember. Iya, pertanyaan saya adalah yang dipakai itu kuasa yang mana? Yang sekarang ini adalah yang 19 Desember. Yang 19 Desember? Ya, 19 Desember. Yang 19 Desember itu adalah saya sendiri dengan Pak Ivan Khairupan. Iya. Dan yang tambahannya adalah Pak Anton Raharusun dan seterusnya, dan Petrus Paulus L dan seterusnya. Ada 4. Itu dua-duanya dipakai? Iya. Kemudian untuk perbaikan permohonan pakai kuasa yang mana Pak? Pakai kuasa tanggal 19 Desember. Karena kan tidak dimasukkan di dalam perbaikan permohonan. Betul yang mulia. Iya, makanya pertanyaan saya itu yang dipakai yang mana di antara dua surat kuasa ini? Dua-dua yang dipakai yang mulia. Memang di sana ada klausul baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang mulia. Jadi ini kalau yang perbaikan ada namanya Ivan Robert Khairupan, belum tanda tangan juga dia. Ini kuasa yang pertama ya. Jadi belum tanda tangan nih Pak di permohonan perbaikan permohonan ya tanggal 28 ya. Itu Ivan Robert Khairupan nanti dilengkapi tanda tangannya Pak ya. Baik yang mulia. Ini belum dilengkapi tanda tangannya. Kemudian kuasanya juga dipakai di sini ada kuasa yang tanggal 19 Desember masih Pak. Masih yang mulia. Ya, yang 21 Desember. Tambahan yang mulia. Ya. Yang 21 Desember itu tambahan. Ya itu. Kemudian itu ya penambahan yang terakhir ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan soft copy ya. Soft copy ada perbedaan antara soft copy perbaikan permohonan dengan permohonan fisik pada bagian kuasa hukum tadi Pak ya. Nanti tolong dicek lagi Pak ya. Baik. Ya. Jadi terkait dengan kuasa hukum semua ini Pak. Jadi ada perbaikan karena tadi kan dikirim secara email online ya Pak dikirimnya. Tidak, atau dibawa langsung? Secara fisik maupun secara online ya. Dikirim bersama, bukan secara fisik dan dikopi dalam flash disk. Ya, nanti tolong dilengkapi ya kuasanya itu ya. Ya. Kita serahkan langsung. Ya. Kemudian minta sekaligus soft copy dalam bentuk Word-nya, Pak. Dalam bentuk Word ya, jangan yang PDF. Ya. Sekaligus ini distrik yang betul itu ATSJ atau ATSY? ATSI, tulisannya ATSI, pakai IE. ATSI ya? ATSI ya. Kemudian distrik Bet Bamu atau Bet Kabamu? Karena yang di Posita maupun di Petitum itu agak beda nama distrik ya. Bet Samu pakai CB. Bet Samu itu kadang-kadang karena dalam bahasanya demikian. Bet CB. Oh, Bet CB Bamu. Amu. Ya, tapi terbaca ini selalu Bet Samu gitu. Oh ya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti P1 sampai dengan P4. Benar? Benar yang mulia. Ya. Mohon izin, nanti kami akan susulkan lagi. Ya, bisa nanti. Silakan. Jadi P1 sampai dengan P4 dinyatakan sah. Kemudian dalam perkara ini ada permohonan untuk menjadi pihak terkait. Majelis panel
telah mempertimbangkan dan menetapkan: 1. Menerima Elisa Kambu Esos dan Thomas EP Savanpo ST, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 10 dan seterusnya. 2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan seterusnya. Jadi permohonan pihak terkait dikabulkan. Selanjutnya lanjut ke perkara 132. Dipersilakan pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, waktu sekitar 10 menit. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Tidak banyak yang kami sampaikan dalam resume ini. Kami hanya menyampaikan bahwa yang pertama, pemohon keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Bovendigul nomor 1 PL.02.06 KPT garis miring 9116 garis miring KPU Kabupaten garis miring 1 garis miring 2021 tanggal 3 Januari 2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2021 bertanggal 3 Januari 2021 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 18.51 waktu Indonesia Timur. 2. Bahwa kami berkeberatan atas keputusan Akuo karena pihak terkait dalam hal ini pasangan calon nomor urut 4 atas nama Yusak Yaluo SIMSI dan Yakob Uremba Espak tidak memenuhi syarat pencalonan. Oleh karena calon bupati atau atas nama Yusak Yaluo pernah menjadi terpidana dalam perkara korupsi dan baru bebas pada tanggal 26 Mei 2017, sehingga belum menjalani masa jedah 5 tahun sejak dibebaskan dari penjara. 3. Bahwa terjadi pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM untuk meloloskan saudara Yusak Yaluo. Dengan keberatan itu, maka kami mohon kepada majelis yang mulia untuk memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan KPU nomor 1 PL 0206 dan seterusnya. Kemudian ketiga, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bovendigul untuk melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU secara menyeluruh di Kabupaten Bovendigul tanpa melibatkan pasangan calon nomor urut 4. Keempat, memerintahkan KPU Kabupaten Bovendigul untuk melaksanakan putusan ini. Dan atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian resume dari kami. Terima kasih Yang Mulia. Baik, ada konfirmasi atau catatan dari Yang Mulia? Silakan Yang Mulia Prof. Eni. Saya konfirmasi ya, Pak siapa ini? Semi Latunusa. Pak Semi ya? Iya. Pak Semi, penetapan hasil rekapitulasi dilakukan kapan, Pak? Penetapan dilakukan pada tanggal 3 Januari 2001. Penetapannya tanggal 3 Januari ya? Ya, jam berapa itu, Pak? Itu jam 18.51 Yang Mulia. Langsung diumumkan begitu? Iya, diumumkan pada pukul 18.51. Diumumkan langsung, diumumkan artinya secara lisan atau ada papan pengumuman? Secara lisan. Lisan ya. Ya, permohonan awal dilakukan kapan, Pak? Permohonan awal pada tanggal 6 Januari 2001 pukul 07.29 Yang Mulia. Iya, pukul 07.29. 29. Perbaikan permohonan? Perbaikan permohonan pada tanggal 8 Januari pukul 19 Yang Mulia. Pukul 19. Yang tadi disampaikan perbaikan permohonan ya? Siap Yang Mulia. Iya. Tadi bukti-bukti yang terkait sudah disampaikan semua Pak terkait dengan yang Anda dalilkan itu? Sudah disampaikan Yang Mulia. Ada 22 alat bukti yang kami masukkan Yang Mulia. Dan daftarnya sudah lengkap merujuk kepada dalil Anda ya? Sudah lengkap Yang Mulia. Tapi nanti akan ada tambahan Yang Mulia. Ya, baik, terima kasih. Ya, pemohon nomor 132 mengajukan bukti P1 sampai dengan P22. Siap, Yang Mulia. Benar ya? Siap. Ya, dinyatakan sah.
Lalu dalam perkara ini ada permohonan menjadi pihak terkait. Majelis telah menetapkan sebagai berikut. 1. Menerima Yusak Yaluo SH MSI dan Yakob Weremba, pasangan calon bupati dan wakil bupati Bovendigul, sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 132 dan seterusnya. Kedua, memerintahkan kepada panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara dan seterusnya. Ya, sidang untuk sesi ini sudah selesai. Lalu penundaan sidang mohon diperhatikan. Untuk perkara nomor 107 sekaligus 132 ditunda hari Senin tanggal 8 Februari 2021 jam 11.00 sampai dengan 13.00 WIB dengan agenda pemeriksaan persidangan, yaitu mendengar jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait, dan pengesahan alat bukti termasuk bukti tambahan yang hendak diajukan oleh para pemohon. Catatan: 1. Jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait disampaikan di sidang pemeriksaan persidangan pada tanggal yang telah saya sampaikan tadi. 2. Alat bukti dapat disampaikan sebelum persidangan. Ya, bisa sekarang juga tadi pemohon mau menyerahkan bukti tambahan. Kemudian untuk ketetapan pihak terkait akan disampaikan melalui email dan WA. 4. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi dan tidak ada surat menyurat lagi. Jadi pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi sekali lagi. Cukup ya? Cukup. Yang Mulia, ada pertanyaan sedikit. Silakan. Yang Mulia, tadi kalau saya salah ikuti, Yang Mulia sudah membacakan permohonan untuk menjadi pihak terkait, iya, tapi belum ditetapkan sebagai pihak terkait, Yang Mulia. Sudah tadi, sudah. Yang kedua belum, yang pertama sudah. Sudah tadi, mungkin kelewat tuh. Sudah dibacakan. Ya, baik. Udah Pak Istri. Sudah sama, yang pertama juga. Pertama, baik. Kedua, ya. Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk nomor 107, 132, /PHP.BUP/19 Romawi, /2021, telah selesai. Untuk sidang berikutnya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Februari pukul 11 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat. Sidang berikutnya untuk perkara nomor 113 02 71 /PHP.BUP/19 Romawi /2021 akan dilaksanakan pada pukul 14.30. Terima kasih.